Halo kawan pop, kembali lagi bersama kami Power Pop News. Seiring berkembangnya industri perfilman Indonesia, film-film tanah air pun semakin diakui di kancah global. Sekarang, orang-orang dari seluruh dunia dapat menikmati film Indonesia yang berkelas lewat Netflix. Mulai dari film action hingga film romantis yang unik. Berikut ini adalah 10 rekomendasi film Indonesia pemenang penghargaan yang dapat kamu tonton di Netflix. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya. Sang Penari, pemenang Festival Film Indonesia tahun 2011 untuk kategori film terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama wanita terbaik, dan pemeran pendukung wanita terbaik. Film ini menceritakan perjalanan dua remaja yang hidup dalam kemiskinan di desa mereka pada tahun 1960-an. Sang perempuan bernama Serintil yang diperankan Prisia Nasution adalah seorang penari yang dipercayai memiliki kemampuan gaib dalam tariannya. Sementara sang lelaki Rasus yang diperankan Oka Antara pergi meninggalkan kampungnya untuk bergabung dengan pasukan tentara. 5 cm, pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2013 untuk kategori sinematografi terbaik. Menghadirkan Raline Shah, Fedi Nuril, Herjunot Ali, Pevita Pierce, Dini Sumargo, dan Saikoji. Film ini menceritakan 5 orang sahabat yang menemukan arti pertemanan dalam sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Cahaya dari Timur Beta Maluku, pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2014 untuk kategori film terbaik dan pemeran utama pria terbaik. Sebuah mahakarya dari Angga Dima Sasongko, film ini berpusat pada karakter Sani Tawainela yang diperankan Chico Jericho yang melatih sepak bola untuk anak laki-laki daerah di tengah konflik Islam dan Kristen di Maluku. Atira, pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2016 untuk kategori film terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama wanita terbaik, pengarah artistik terbaik, skenario adaptasi terbaik, dan penata busana terbaik. Berlatar belakang pada tahun 1950-an di Makassar, kehidupan seorang ibu muda bernama Atira yang diperankan oleh Cut Mini berubah ketika suaminya menikah dengan wanita lain. Hidup dalam masa yang memperbolehkan poligami memaksa Atira untuk berjuang mempertahankan integritas keluarganya. Sebagai karya dari duo ternama Riri Riza dan Mira Lesmana, Atira juga berhasil mendapatkan pengakuan di kancah global. Cek toko sebelah, pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2017 untuk kategori skenario asli terbaik. Cek toko sebelah mengikuti perjalanan Erwin yang diperankan Ernest Perkasa, seorang lelaki muda yang bertekad untuk memiliki karir yang cemerlang. Namun, ketika ayahnya jatuh sakit, Erwin harus mengesampingkan ambisinya untuk membantu ayahnya mengelola toko keluarga mereka. Meskipun ia tidak mendapat persetujuan dari pacarnya. Merasa kecewa dengan ayah mereka yang pilih kasih, kakak Erwin yang bernama Yohan yang diperankan Dion Wiyoko akhirnya membuat sebuah rencana untuk mengambil alih toko keluarganya. Pengabdi Setan, pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2017 untuk kategori sinematografi terbaik, pengarah artistik terbaik, penata efek visual terbaik, penata suara terbaik, penata musik terbaik, dan pemeran anak terbaik. Pemenang Toronto After Dark Film Festival pada 2018 untuk kategori film horor terbaik. Disutradarai oleh Joko Anwar, Pengabdi Setan adalah film horor yang berpusat pada sebuah keluarga yang bernasib buruk.
yang mengalami berbagai peristiwa menyeramkan setelah kematian ibu mereka. Keluarga ini pun bersatu untuk bisa bertahan hidup tanpa menyadari bahwa sebenarnya kejahatan ada di antara mereka. Posesif. Pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2017 untuk kategori pemeran utama wanita terbaik, sutradara terbaik, dan pemeran pendukung pria terbaik. Lala yang diperankan Putri Marino adalah seorang atlet selam yang menjalani tahun terakhirnya di SMA, ketika ia bertemu dengan Yudis yang diperankan Adipati Dolken, seorang murid pindahan. Berawal dengan momen-momen manis, kisah cinta mereka pun teruji ketika Yudis memperlihatkan sisi lainnya yang gelap. Tabula Rasa. Pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2014 untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik, skenario asli terbaik, sutradara terbaik, dan pemeran utama terbaik. Hans yang diperankan Jimmy Kobogau adalah seorang laki-laki muda dari Serui, Papua, yang bermimpi untuk menjadi atlet sepak bola profesional, namun selalu ada saja yang menghalanginya. Ketika Hans hampir kehilangan harapan, ia bertemu dengan Mark, yang diperankan Dewi Irawan, seorang pemilik restoran yang akan mengubah kehidupannya selamanya. Pintu Terlarang. Pemenang Festival Film Indonesia pada tahun 2009 untuk kategori sinematografi terbaik dan penyunting gambar terbaik. Pemenang Fukon International Fantastic Film Festival pada tahun 2009 untuk kategori film terbaik dibintangi oleh Fahri Albar dan Marsha Timothy. Pintu Terlarang menceritakan kehidupan seorang pematung sukses yang berubah 180 derajat ketika ia mulai menerima pesan-pesan misterius dari orang yang meminta bantuannya. Modus Anomali. Pemenang kategori Buchon Award di Network of Asian Fantastic Film pada tahun 2011, film trailer menegangkan ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang pergi berlibur di hutan dengan keluarganya. Namun ketika sosok tak diundang datang menghampiri, yang terjadi berikutnya adalah serangkaian peristiwa aneh yang mengancam nyawa keluarganya. Karya Joko Anwar, Modus Anomali dibintangi oleh Rio Dewanto dan Hannah Al-Rashid. Nah, kawan pop, itulah 10 film Indonesia yang berhasil meraih penghargaan yang bisa kalian tonton di Netflix.